Nia terdiam, tidak mengerti sampai pandangannya tertuju pada sisi bawah ranjang. Nia mendekatinya. Rasa nyeri di kaki Nia semakin menyiksa. Namun suara-suara mengerikan itu memancing rasa penasaran bagi Nia. Seakan suara itu ingin menunjukkan keberadaannya. Nia berjongkok, menahan perih, menekuk kakinya. Nia menyentuh kain putih yang menutup ranjang, perlahan membukanya. Tidak ada apapun di sana, kecuali ruang kosong di bawah ranjang. Tidak ada, sampai Nia merasakan sentuhan di kakinya. Perlahan hanya ada satu sentuhan. Namun, semakin lama tangan-tangan asing seperti berebut menyentuhnya. Nia melirik sosok itu. Nia melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok kecil merangkak dengan lendir merah darah. Berebut menjilati kaki Nia, mengerumuninya bagai lalat. Ada puluhan lebih memenuhi sisi ruang lain. Mereka seakan-akan memenuhi tubuh Nia. Cerita Nia memutus malam itu. Nia terbangun. Tepat di bawah kamar, ia seperti gadis yang kosong, tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana semua berlangsung secepat itu. Namun, Nia hanya ingat satu hal. Kakinya bernanah. Semakin nyeri manakala Nia mencoba untuk bangun. Ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur, wajahnya terus-menerus menghantam lantai. Sampai darah terus mengalir dari hidung. Nia mulai menangis, berteriak, meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong, sampai seorang anak memergokinya. Ia tampak syok melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. "Aku terjebak di kamar itu." Aneh, wajah anak itu tampak kebingungan. "Panggil Nika dan semua pamong." Anak itu semakin memandang Nia kebingungan. Apa anak itu seperti tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nia. Sampai anak lain datang dan bertanya. Anak itu lantas menjawabnya, "Nia tidak bisa bicara." Di ruang kecil, Nia terduduk lemas, matanya kosong, menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Ipa hanya menatapnya prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana luka sepele itu tiba-tiba menjadi seperti ini? Tak berapa lama, Ni Ika melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, "Ikut saya ya Nia." Detik itu juga Nia dibawa pergi. Selama di perjalanan, Nia masih menatap kosong. Ia tidak mau berbicara dan memang tidak akan ada yang bisa mengerti apa yang ia ucapkan. Bahkan saat ini Ni Elin memujuknya untuk bercerita. Nia enggan menuliskannya. Ia hanya terbayang selfie kecil. Kenapa dan apa yang ia lakukan. Tak beberapa lama sampailah mereka di sebuah rumah duku dengan pohon besar familiar. Nia dibantu oleh Ni Elin. Ia dituntun menuju pintu rumah, mengetuknya. Dari dalam terdengar suara serak yang menyuruh mereka masuk. Saat pintu dibuka, terlihat seorang wanita tua duduk di kursi roda. Di belakangnya ada seseorang yang gaya berbusananya sama persis seperti busana milik para pamong. Namun dilihat dari usianya, tampaknya ia masih sangat muda. Sementara si wanita tua, di bibirnya ia menggigit gambir. Dengan rambut disanggul menyerupai wanita Jawa. Ia menatap Nia, matanya picing, seakan tidak suka dengan kehadirannya. Pun, dia meludahi Nia, seakan tidak sudi, dan tahu
apa yang akan Ika sampaikan. Si wanita dengan nada marah berujar, "Ikut aku." Ika mengambil alih kursi roda, mendorong si wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Sementara ia duduk dengan tatapan kosong. Ia mencoba mencari tahu di mana ia dibawa oleh para pamong. Sebelum Nia tahu jawabannya, Elin mendekati Nia. Ia berbisik, "Gadis yang ada di depanmu itu, dia juga mengalami hal yang sama seperti kamu." Nia yang mendengarnya lantas terperanjat. Ia baru menyadari, gadis muda di depan Nia mungkin usianya tidak terlalu jauh dari dirinya. Tepat di kakinya, Nia menemukan bekas luka yang sama. Gadis itu mendekati Nia. Ia tersenyum lantas bertanya pada Nia, "Kamu sudah melihatnya?" "Momo," ucapnya. Dia yang sedari tadi tidak mau bicara, lantas menjawabnya, membuat Elin mengangkat alis pertanda tidak ngerti. Namun si gadis, ia mengerti apa yang Nia katakan. Ia mengangguk. Terdengar suara perdebatan antara Ika dengan wanita tua itu. Nia merasa bersalah mendengar bagaimana Ika dicerca dengan kalimat yang menghina. Si gadis itu menenangkan Nia bahwa ia akan baik-baik saja. Hanya saja, ia akan sedikit terkejut dengan apa yang akan ia terima. Tak beberapa lama si wanita keluar bersama Ika. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik yayasan itu. Ia biasa dipanggil Asih. Asih meminta Nia mengikutinya. Ia membawa Nia masuk jauh ke dalam rumah yang memiliki bangsal yang sama persis dengan rumah yang Nia tinggali. Dibantu si gadis, Nia dituntun untuk ikut. Namun ada kejadian menarik. Nia juga menemukan foto wanita dengan pose menimang anak, sama persis dengan apa yang ada di yayasan itu. Dan bila ditelisik lebih jauh, Asih menyerupai wanita dalam foto itu. Namun, Nia tidak mau berspekulasi. Di sebuah kamar kayu ada sebuah ranjang, tepat di tengah-tengah, dengan meja dipenuhi congkak dari tanah liat, debu dan asap dari kemenyan, serta air dalam caruk. Nia dipaksa berbaring di atas ranjang itu. Sementara Asih membuang gambir di bibirnya. Ia berdiri dari kursi rodanya. Cara Asih berjalan nyaris seperti melihat diri Nia sendiri. Ia pincang di sebelah kakinya. Ia mengambil beberapa dedaunan dan kembang yang ada di sekitaran ruang. Rempah-rempah dan bebauan yang bahkan tidak dapat Nia kenali. Si gadis muda menutup pintu, menguncinya dengan pasak. Si gadis muda mencoba menenangkan Nia, sementara kedua tangan dan kakinya diikat dengan jabrak. Tali dari sulur yang dikeringkan. Saat jabrak sudah melilit, rasa nyeri seakan terasa menyiksa bila Nia memaksa untuk menariknya. Si gadis mengambil beberapa bahan yang sudah dipilih oleh Asih. Ia kembali ke meja di samping ranjang, lalu menyalakan lilin, dan kemudian bersiap pamit. Ia sempat melirik Nia. Sorot matanya tampak memelas, seakan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersambung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.